Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Audit Lingkungan. Masih dalam video yang kedua, pada pertemuan yang kedua yang kita bicara terkait dengan aspek regulasi tentang audit lingkungan. Dalam bagian ini, kita akan berbicara tentang regulasi tentang lingkungan hidup. Apa saja yang ada dalam regulasi lingkungan hidup tersebut? Kita berbicara misalnya Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini relatif baru. Setelah sebelumnya, ada undang-undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang 23 tahun 1997. Nah, di dalam undang-undang yang baru ini, Undang-Undang 32 tahun 2009, terdiri dari 17 bab dengan 127 pasal. Tentunya ini undang-undang yang cukup panjang, yang tentunya tidak perlu kita hafal semuanya. Tapi paling tidak kita sebagai mahasiswa, kita harus tahu isi-isi pokok dari undang-undang tersebut. Prinsip dasar dari perlindungan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan nama undang-undang ini adalah yang pertama, menjaga lingkungan hidup. Baik itu udara, air, lahan, dan laut, tetap dalam kondisi yang baik dan sehat untuk kehidupan seluruh warga negara. Pada materi sebelumnya, kita sudah bahas ada terikat sangat luar biasa antara alam dan manusia. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena saling mendukung satu dengan lainnya. Oleh karena hal tersebut, tidak ada pilihan lain bahwa menjaga lingkungan hidup itu adalah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang. Yang kedua adalah memastikan segala kegiatan perekonomian. Karena apa? Ekonomi memang saling bertentangan dengan lingkungan. Hampir di setiap saat bertentangan dengan lingkungan. Ada satu hal berbicara tentang sumber daya bagaimana dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pemenuhan kehidupan masyarakat. Secara ekonomi tentunya. Namun juga harus dipertimbangkan jika sumber daya alam terus dipakai dalam kepentingan ekonomi, maka suatu saat dia akan habis, kualitas alam akan menurun, dan juga sebenarnya berdampak pada aktivitas ekonomi itu sendiri. Yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi dalam undang-undang ini seperti kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri, pariwisata hingga pertambangan, tentunya kegiatan ini untuk mendukung kehidupan kita bersama. Namun dengan catatan, boleh saja dilakukan, dengan catatan adalah dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kita sudah banyak menyinggung hal terkait dengan berkelanjutan. Artinya, tidak hanya prinsipnya untuk saat ini saja, tapi generasi yang akan datang menjadi point of interest-nya. Mereka juga harus kebagian untuk mendapatkan sumber daya alam yang kita miliki. Dan prinsip yang kedua adalah berwawasan lingkungan. Ini menjadi PR besar bagaimana poin-poin lingkungan bisa masuk tidak hanya di tengah saat berjalan, tapi sudah dimulai sejak awal dari kegiatan itu berjalan. Terkait dengan ruang lingkup yang dimiliki oleh Undang-Undang 32 tahun 2009 ini adalah terkait dari mulai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Boleh dikatakan undang-undang ini cukup kompleks, berbicara mulai dari awal hingga ke akhir. Bagaimana suatu kasus lingkungan dapat diangkat ke permukaan
dan diminta pertanggungjawabannya. Siapa yang melakukan, misalnya perusakan, pencemaran, lewat berbagai macam penegakan hukum. Dan disertai oleh mekanisme pengawasan. Namun, tidak hanya pada saat setelah terjadi saja, tapi pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan, dan perencanaan, jika dibalik lagi dari awal, maka undang-undang ini cukup kompleks berbicara dari A hingga Z. Fokus kita dalam materi ini tentunya tidak bisa semua. Kita akan pilih salah satunya adalah pengendalian. Pengendalian ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kita akan berbicara tentang berbagai macam instrumen yang hubungannya dengan kegiatan pencegahan. Sebelum kegiatan pencemaran, sebelum kegiatan operasional. Pokoknya, semua kegiatan yang dilakukan sebelum masuk dalam kategori pencegahan. Yang kedua adalah penanggulangan, yang hampir mirip dengan pemulihan. Penanggulangan jika sudah terjadi sesuatu. Misal, sudah terjadi pencemaran. Berarti bagaimana tugasnya adalah pencemaran tadi tidak boleh melebar terlalu luas. Dan terjadi dalam waktu yang terlalu lama, berarti harus ditanggulangi agar dampaknya tidak menjadi terlalu besar. Dan pilihan yang ketiga adalah pemulihan. Juga terjadi setelah pencemaran itu terjadi. Bagaimana dipulihkan semaksimal mungkin agar wilayah tersebut dapat minimal kembali ke kondisi minimal yang diharapkan bisa menopang kehidupan di dalamnya. Tentunya menjadi pertanyaan, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan pengendalian ya? Pemerintah, iya. Pemerintah daerah juga iya. Artinya tadi pemerintah pusat ya. Kemudian penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Pasti, karena mereka melakukan kegiatan di sana. Jadi ada 3 pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengendalian ini. Agar harapannya yang pertama adalah lingkungan hidup dapat terjaga, yang kedua adalah kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kegiatan juga dapat terjaga dengan baik. Terdapat berbagai macam instrumen pencegahan, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2009. Misalnya, kita berbicara tentang KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Ini memiliki peran yang cukup besar. Artinya, kegiatan perencanaan di level apapun, di level daerah, hingga di level pusat, baik yang hubungannya secara ekonomi, industri, dan lain sebagainya, dihubungkan ke suatu kajian lingkungan hidup strategis. Jadi bagaimana menghubungkan kegiatan-kegiatan lain sehingga bervisi lingkungan. Menomorsatukan lingkungan lewat dokumen kajian lingkungan hidup strategis. Yang kedua adalah tata ruang. Kita mungkin sering mendengar istilah RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Nah, ini menjadi juga patokan bahwa suatu wilayah tersebut harus membuat rencana tata ruangnya. Rencana terhadap pemanfaatan tata ruangnya. Bagaimana tata ruang dapat dibagi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan peruntukannya. Misal, ada daerah untuk industri, ada daerah untuk pemukiman, ada daerah untuk perdagangan, ada daerah juga yang menopang kehidupan yang lain, misalnya daerah resapan air hujan. Artinya ada pembagian wilayah yang jelas terkait dengan operasional dari wilayah tersebut. Yang berikutnya, yang poin C adalah baku mutu lingkungan. Banyak sekali peraturan perundangan yang lain, peraturan menteri, keputusan menteri, perda, pergub yang berbicara tentang baku mutu lingkungan hidup. Baik itu yang hubungannya dengan air, udara, tanah, sampah, air limbah, dan seterusnya, sehingga penanggung jawab kegiatan tidak melakukan kegiatan pembuangan limbah atau sampah yang dihasilkannya secara sembarangan. Namun, boleh dikembalikan ke lingkungan dengan persyaratan bahwa baku mutu yang dikeluarkan masih diperbolehkan.
Kemudian ada istilah yang lain adalah kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang hampir mirip dengan baku mutu lingkungan, namun untuk daerah-daerah khusus. Karena dikhawatirkan daerah-daerah tersebut sudah terlampaui batas kemampuan untuk menampung limbah atau sampah tadi. Poin yang E adalah AMDAL. AMDAL ini bukan hal yang baru tentunya. Analisis mengenai dampak lingkungan sudah muncul cukup lama. Ini menjadi dokumen yang wajib dipenuhi oleh setiap kegiatan yang sesuai dengan kategorinya tentunya. Sehingga kegiatan tersebut baru diperkenankan untuk menjalankan aktivitasnya jika sudah memenuhi persyaratan dari AMDAL. Begitu pula dengan UKL-UPL dan perizinan. Salah satunya adalah perizinan lingkungan yang menjadi tujuan akhir dari kegiatan penyusunan AMDAL dan UKL-UPL. Oh iya, beda AMDAL dan UKL-UPL ini apa ya? Ini dari skala kegiatan. Biasanya, katakanlah dengan bahasa yang sederhana kita jelaskan, AMDAL untuk kegiatan yang skalanya besar, dalam regulasi disebut berdampak penting. Sedangkan UKL-UPL dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, harapannya apapun ukurannya dapat tetap memenuhi kewajiban-kewajiban untuk menjaga lingkungannya. Kemudian di sebelah kanan terdapat instrumen ekonomi lingkungan, peraturan perundangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, dan termasuk bagian dalam mata kuliah ini adalah lingkungan hidup menjadi instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan berbagai macam instrumen lain. Tentunya data ini diambil berdasarkan dasar hukum yang jelas, yaitu pasal 14 Undang-Undang 32 tahun 2009. Sifat perangkat instrumen PPLH, perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, dapat bersifat preemptif. Yaitu apa? Tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan. Artinya perencanaan kebijakan di level mulai dari pusat, daerah, dengan mengutamakan kebijakan-kebijakan yang arahnya lingkungan. Misalnya ada rancangan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada pembagian ekoregion. Kemudian ada kegiatan kajian lingkungan hidup strategis. Dan ada sifat yang lain, yaitu preventif. Tindakan-tindakan yang dilakukan pada tahap studi kelayakan atau perencanaan. Misalnya kegiatan AMDAL, baku mutu lingkungan hidup, ataupun juga ada instrumen ekonomi. Namun, selain itu, kita juga mengenal ada sifat yang lain yang disebut sebagai proaktif. Proaktif ini adalah suatu kegiatan yang sifatnya tidak wajib, namun tetap dilakukan. Tindakan-tindakan tersebut biasanya dilakukan di tingkat atau tahap produksi. Artinya, kegiatan tersebut sudah berjalan. Barulah dilakukan salah satunya audit lingkungan, sistem manajemen lingkungan, kemudian ada mekanisme proper. Nah, harapannya ketiga ini menjadi kewajiban kita bersama untuk memantau, untuk menjalankan dengan satu tujuan agar lingkungan hidup dapat dikelola dengan baik. Jika digambarkan lewat timeline pekerjaan, ada kegiatan pencegahan, artinya di level kebijakan, di level perencanaan, dan di level program, membuat program, dan pengerjaan proyek. Sebelum pengerjaan proyek, salah satunya yang tadi disebut adalah AMDAL. Itu adalah bagian pencegahan. Sedangkan bagian di sebelah kanan, yaitu penanggulangan dan pemulihan, adalah hal-hal yang dilakukan pada saat kegiatan operasional dan perawatan atau bahkan pasca operasi. Harapannya dengan pembagian ini semakin membuat kita jelas bahwa posisi audit lingkungan menjadi bagian kegiatan pencegahan sebelum terjadi pencemaran yang harus ditanggulangi atau bahkan harus dipulihkan.